Saya Didiko, di sini saya mau cerita sedikit mengalami pengalaman saya membeli handphone baru stok lama, tapi ternyata hasilnya tidak memuaskan, guys. Jadi ceritanya begini, kemarin pas gua scrolling Instagram, gua nemu postingan dari Erafone. Di situ dia mengadakan year end sale ya. Dan pas gua swipe itu wah guys ya, harganya itu sangat-sangat murah banget. Ada iPhone 11 Pro 12 juta, iPad Air 3 7,7 juta. Dan di sini yang jadi perhatian gua adalah Samsung Z Fold 3-nya guys. Karena di situ harganya jelas banget, cuman 10 juta rupiah untuk varian 12256. Dan sudah pasti gue riset dulu gitu. Untuk harga di Tokopedia berapa? Dan pas gue searching itu Tokopedia masih jual di kisaran 13 sampai 14 juta dengan varian yang sama. Dan sudah pasti wah ini sesuatu yang cuan. Biasa guys ya, namanya kalau barang promo bisa dapat cuan sudah pasti wah guys ya, sesuatu hal yang bagus banget. Dan langsung saja nggak pakai lama, gue langsung cus menuju Mall Ciputra Jakarta yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat saya tinggal, cuman kisaran belasan kilometer. Dan sudah sampai di sono sudah pasti gue tanyakan stoknya apakah masih ada Samsung Galaxy Z Fold 3, dan dia bilang masih ada stoknya. Kalau nggak salah dia sebut masih ada 5. Cuman untuk yang varian 12256 itu sudah kosong. Adanya yang 12512. Dan itu harganya cuma beda 1 juta rupiah. Dan gue pikir wah nggak masalah sih ya kan. Karena kita mendapatkan storage yang lebih gede 256 ke 512. Dan singkat cerita langsung gue okein. Dan setelah gue okein dia langsung mengeluarkan barangnya. Dan itu benar-benar barang brand new inbox. Karena masih terpacking dengan sangat rapi. Dan juga masih ada segelnya. Dan ini yang jual Erafone loh guys ya. Dan setelah gue lihat ini ternyata benar-benar BNIB. Dan gue langsung minta SPG-nya untuk unboxing. Dan bisa teman-teman ini adalah video unboxingnya ya. Nggak pakai lama, langsung dia set. Dia buka dan wah guys ya sudah pasti gue senang banget. Karena gue belum pernah pakai Z Fold guys. Karena kalian harus tahu Z Fold itu nggak ada yang murah. Teman-teman lihat aja itu Z Fold 5 yang sekarang itu harga pas launchingnya itu mencapai 26 guys ya, bukan 2,6, 26 juta rupiah guys. Dan harga segitu pasti nggak bakalan gue beli guys, karena menurut gue terlalu mahal harga segitu. Ya mungkin gue bukan pasarnya, tapi gue meskipun gue ada duit 30 juta gue nggak bakalan beli Z Fold guys, karena menurut gue terlalu mahal untuk sebuah handphone lipat. 30 juta menurut gue terlalu nggak worth it sih. Dan kalau misalnya 10 sampai 15 juta masih boleh lah ya. Dan setelah unboxing ternyata pas dia mau nyalain baterainya habis. Dan gue pikir itu adalah hal yang wajar karena handphone udah berusia 2 tahun guys, Z Fold 3. Habis itu gue tinggal pergi makan dan pas gue balik lagi itu sudah terisi. Dan dia kasih gue lihat dan gue cek dan memang itu wah guys ya. Dan sudah pasti kita excited banget. Yang penting kan handphonenya sudah nyala. Dia tes hardware-nya, tes display, tes kamera segala macam. Dan itu semua berjalan dengan sangat baik. Dan ketika teman-teman beli handphone baru kan pasti kan kita tes fungsinya aja ya kan. Kita mungkin nggak terlalu perhatiin yang lain karena kan adalah handphone baru. Dan setelah semua dites dengan sangat baik ya langsung saja handphonenya gue bawa pulang. Dan di sini celakanya guys ya, ketika gue bawa pulang ke rumah gue nggak ngeh ternyata Samsung Galaxy Z Fold 3-nya itu kembung guys. Dan itu wah guys ya gue sudah pasti stres ya kan. Karena biasanya kalau beli di Erafone itu begitu kita menginjakkan kaki keluar itu biasanya meskipun handphone baru ya biasanya sudah tidak bisa tukar unit guys. Biasanya seperti itu. Dan gue udah pasti wah dapat handphone baterai kembung, layarnya juga ikut mengembung guys. Dan langsung saja nggak pakai lama gue langsung bawa ke Samsung Service Center. Untungnya di sekitaran tempat gue tinggal itu deket guys, cuman berjarak 1 kilometeran. Dan gue langsung cus ke sono ke Samsung Service Center. Gue tanyakan apakah ini handphonenya kembung atau enggak. Gue mau mastiin dan ternyata kata orang Service Center Samsungnya ini bener. Ini handphonenya kembung, layarnya juga kembung.
Bahkan backdoornya itu agak renggang dikit. Cuman gua nggak guys ya. Ya gue pikir ya udahlah, mau gimana lagi kan. Mau tidak mau kita masukin ke servis. Dan ternyata ketika proses memasukkan servis ke Samsung Service Centernya, itu Samsung kan dia cek dong garansinya apakah masih aktif atau tidak. Dan pas dia cek, dia bilang, "Bapak, unit ini itu garansinya sudah tidak aktif, alias sudah habis." Dan gue sudah pasti kaget dong. Orang gue baru beli di Erafone dengan kondisi baru, meskipun harganya harga promo ya, di 11 juta rupiah. Dan gue bilang, ini gue baru beli di Erafone nih. Gue kasih lihat invoice-nya segala macem. Dan dia bilang lebih baik ditukar ke Erafone-nya lagi, karena bapak mendapatkan barang yang cacat. Dan gue coba telepon lagi orang Erafone-nya, dan memang ya mengalami perdebatan. Mereka bersikuku bahwa handphone yang sudah keluar dari tokonya itu tidak bisa tukar unit lagi, harus dimasukin ke garansi. Nah posisinya ketika mau masukin ke garansi, Samsung Service Centernya bilang bahwa handphone ini itu garansinya sudah habis, dan memang bisa melakukan pengajuan mengikuti invoice, tapi masih butuh proses katanya kita 2-3 hari. Jadi mereka harus lapor dulu ke Samsung bahwa ini handphone baru nih, tapi baru terjual per hari ini. Ini ada bukti notanya, apakah bisa klaim garansi atau tidak gitu. Dan sudah pasti kita sebagai posisi konsumen ya panik ya. Panik lah guys. Masa tidak panik ya kan? Beli handphone baru 11 juta, ternyata dapat unit cacat, baterai kembung, klaim garansi katanya tidak aktif, harus melakukan pengajuan. Sudah pasti kita stres ya kan. Dan mau tidak mau gue ngikutin saran dari Samsung Service Centernya, yaitu melakukan pengajuan garansi melalui invoice. Dan itu butuh waktu 2-3 hari. Dan ketika sudah diproses semua, Samsung sudah cetak resinya segala macam, tiba-tiba orang Erafone-nya ngabarin lagi, dia bilang, "Bapak kalau bisa Bapak hari ini ke Erafone lagi, nanti kita kasih solusi yang terbaik." Kata dia begitu guys. Gue bilang, solusinya apa ini? Yang penting Bapak datang aja gitu, kata orang Erafone guys ya. Jadi setelah proses masukin garansi ke Samsung Service Centernya udah terjadi, Erafone baru ngomong guys. Jadi mau tidak mau proses masuk garansinya di Samsung itu gua cancel guys. Nah untuk bisa di cancel, dan setelah di cancel gue bawa lagi unitnya ke Mall Ciputat Jakarta yang berjarak sekitar 12 km guys. Setelah nyampe di sono, ternyata ada atasan dari orang Erafone-nya, karena tadi itu debatnya dengan bawahannya guys. Dan sekarang dikenali dengan atasannya, dan setelah berbicara dia bilang, iya ini memang barangnya barang cacat. Dan pas gua nyampe di situ, ada satu orang juga lagi transaksi Samsung Z Fold 3-nya juga guys. Dan ternyata unitnya juga sama. Unitnya baterainya kembung, dan itu lebih parah daripada unit gua. Karena yang punya dia itu lebih nganga. Dan itu di tempat Erafone-nya, dan sudah pasti customer itu cancel dong. Dan punya gua juga bisa di cancel, dan akhirnya setelah melakukan pembicaraan, akhirnya duit gua direfund oleh Erafone pada saat itu juga. Jadi transaksi 11 jutanya itu langsung ditransfer balik oleh Erafone-nya, dan masalah beres. Dan di sini gue mau ingetin kepada semua teman-teman yang di sini yang pengen beli handphone baru tipe lama ya, yang sudah berusia 1-2 tahun, tolong agak was-was. Semoga saja gue yang apes aja guys ya. Semoga saja teman-teman yang pengen beli ya tidak mengalami hal yang sama. By the way, segini saja guys ya video cerita saya mengenai pengen beli Samsung Z Fold tapi tidak kecapaian. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video curhat singkat ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.